Ya, semoga ini bisa dimanfaatkan dan semoga kita berdoa bersama-sama semoga penyakit yang melanda dunia ini cepat usai, cepat berlalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, untuk memulai satu kegiatan alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bisa memimpin? Silakan. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam hati, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak. Untuk kegiatan selanjutnya, untuk mempertahankan karakter kita sebagai generasi bangsa, alangkah baiknya kita juga menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Siapa yang biasa jadi pemimpin lagu atau trijan ya? Silakan. Ya. Silakan. Yang usah malu-malu. Indonesia Raya. 4/4 masuk ke depan yang pertama. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih ya, silakan duduk kembali. Baik anak-anakku, menyanyikan salah satu lagu wajib mengingatkan kita bahwa kita ini generasi penerus bangsa. Anak-anakku, Pak Guru lanjutkan. Di dalam pergaulan kita sering melihat dan mungkin pernah melakukan juga ada suatu bentuk perundungan, satu bentuk candaan yang berlebihan dan bahkan pada adanya jatuhnya korban jiwa atau kematian gara-gara perundungan dan sebagainya. Baik anak-anakku, Pak Guru dalam hal ini akan memberikan layanan klasika dengan tema Stop Bullying. Mendengar tema ini, mungkin anak-anakku pernah membaca di Facebook mungkin atau di leaflet, majalah dan sebagainya. Apa itu bullying sebenarnya?
Oke. Ya. Sebelum Pak Guru jelaskan, Pak Guru tampilkan tujuan kita melaksanakan kegiatan layanan klasikal. Yang pertama, dapat memahami dan mengevaluasi tentang apa itu bullying, bahaya perilaku bullying, serta mengaplikasikan bahwa kita memang berani melawan tindakan bullying. Oke, seperti yang Pak Guru tanyakan tadi, ternyata anak-anakku belum tahu dan mengenal ataupun pernah membaca masalah bullying. Silakan. Ada yang bisa membacakan Pak Guru? Silakan ya. Bullying adalah salah satu bentuk dari perilaku agresi dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban lebih lemah darinya. Bullying dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Oke. Dari pengertian oleh teman kalian tadi sudah jelas. Jadi yang melakukan kegiatan bullying itu siapa? Coba dicerna. Adalah orang yang lebih kuat. Ya, lebih kuat secara fisik. Dan kegiatan perilaku yang dilakukan itu dilakukan secara berulang-ulang. Contoh, sekarang si Anu, kita bilang si Anu ya, kita tidak menunjuk satu-satu. Si Anu berbadan kurus. Setiap hari dicandai, oh kamu badannya kurus, dan itu tidak satu orang. Banyak orang yang dilibatkan untuk menghina si Anu, sehingga berakibat si Anu menjadi tidak berani masuk sekolah, depresi, sehingga dia sering sakit. Dan lebih lengkap nanti di kegiatan selanjutnya. Oke, jenis bullying. Ada yang bisa membacakan? Silakan. Jenis-jenis bullying. 1. Bullying secara verbal. 2. Bullying secara fisik. 3. Bullying secara relasional atau sosial. 4. Bullying elektronik atau Siber. Oke. Jenis-jenis bullying. Yang pertama ada bullying secara verbal. Ada yang pernah mendengarkan? Bullying secara verbal. Contoh, itu jelek, matanya lain sebelah, dan itu dilakukan berulang-ulang kali. Atau itu badannya gemuk, si gemuk, sehingga membuat depresi orang. Itu yang bullying yang dilakukan dengan cara diungkapkan atau diucapkan lewat kata-kata. Teman-teman, itu kok gemuk sekali, si gemuk, dan itu dilakukan secara berulang-ulang. Itulah ungkapan verbal yang dilakukan secara berulang-ulang untuk melakukan suatu kegiatan bullying. Kemudian ada bullying secara fisik. Beda lagi. Yang tadi verbal, kata-kata, sekarang ada kontak fisik. Kamu jangan duduk di meja saya, di bangku saya, pergi sana. Tapi dengan cara kontak fisik, entah dengan pukulan atau tindakan-tindakan yang melibatkan fisik. Kemudian yang ketiga, bullying secara relaksasi, berkelompok. Jadi
bukan satu orang individu ke individu sebagai korban, tapi banyak orang sebagai pelaku untuk satu korban. Contoh, teman-teman, itu kok dia selalu telat masuk kelas, jadi setiap dia masuk dia jadi korban bullying oleh sekelompok orang, ya, kelompok orang atau geng yang ada di dalam kelas. Kemudian yang terakhir ada bullying elektronik atau siber. Mungkin kalian pernah mendapatkan model bullying seperti ini. Si cantik tapi pijet, si gagah tapi tidak ada perannya di kelas, dikirim ke temannya sehingga temannya sakit hati, balas chat. Akhirnya yang tidak mampu melawan akhirnya menghina dengan cara apa? Sering menyendiri, tidak berani masuk sekolah, dan itu dilakukan lewat elektronik seperti chat di WhatsApp, kemudian di Instagram namanya, kemudian ada di BBM, Twitter, dan sebagainya. Oke, itu jenis-jenis bullying. Mungkin dari jenis-jenis bullying ini, dari keempat jenis ini, kira-kira ada enggak yang pernah berpengalaman mungkin sebagai pelaku atau sebagai korban dari keempat jenis ini? Ada enggak? Saya yakin ada. Siapa kira-kira? Jangan takut. Kita belajar layanan ini adalah untuk mampu mengenal siapa sebenarnya. Mungkin ada yang nggak tahu bahwa ini saya pelaku bullying. Saya sering mengejek orang sendiri maupun berkelompok, dan itu mungkin saya lakukan berulang-ulang. Atau sebaliknya, saya kok merasa minder, saya nggak berani mengungkapkan sesuatu di kelas dikarenakan ada ancaman. Nah, mungkin ada yang pernah mengalami hal yang seperti itu. Oke, kalau memang belum mengerti, nanti kalau sudah ada yang ada memori, mungkin kegiatan yang dulu pernah yang membuat saya merasa takut masuk sekolah atau tidak berani mengeluarkan pendapat karena pagi-pagi diancam oleh teman-teman sekelas dan sebagainya. Yang penting sekarang kalian sudah mengetahui jenis-jenis bullying. Ada yang masih perlu ditanyakan? Ada yang belum dimengerti? Sudah paham? Kalau sudah paham, guru lanjutkan sebab-sebab dan dampak negatif bullying. Kembali lagi, ada yang bisa membacakan? Silakan. Sebab-sebab dan dampak negatif bullying. Pertama, bullying terjadi karena tradisi turun-temurun dari senior. Cukup. Bullying terjadi karena ada tradisi turun-temurun dari senior. Biasanya terjadi waktu PLS. Apa itu PLS? Pengenalan lingkungan sekolah. Biasanya dulu sebelum ada wanti-wanti dari pemerintah pusat, daerah maupun provinsi bahwa senior itu sering balas dendam kepada junior. Saya dulu pernah diperlakukan seperti ini. Sekarang saya harus melakukan itu juga kepada bawahan saya atau adik kelas saya. Itu contohnya. Kemudian yang kedua, keinginan untuk balas dendam karena dulu pernah mendapatkan perlakuan yang sama. nah, terbukti saya pernah dulu
senior atau siswa baru. Akhirnya terjadi kegiatan balas dendam di situ. Lanjut. Perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan atau seperti itu. Ya, biasanya orang yang badannya lebih kekar secara fisik itu lebih besar peluangnya untuk melakukan kegiatan bullying, ya, sangat besar peluangnya untuk melakukan kegiatan bullying. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, ada yang bisa membacakan? Kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Kecewa karena orang lain berperilaku tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ayo, sekarang di kelas ini tidak boleh ada yang menyapa guru yang masuk di jam ini. Nah, itu kan ada peran seseorang untuk mempengaruhi teman yang lain supaya tidak memberikan tanggapan dan sebagainya kepada guru yang mengajar saat itu. Nah, itulah peran bullying yang dimaksudkan pada sebab-sebab dan dampak negatif yang nomor 4. Kemudian yang terakhir apa? Dorongan untuk mendapatkan kekuasaan. Dorongan untuk mendapatkan kekuasaan. Orang ingin selalu dianggap, loh, saya hebat. Hebatnya saya kalau saya udah bisa mempengaruhi teman-teman saya yang lain. Nah, itu contohnya. Kemudian ada dampak negatif bullying. Dampak negatif bullying. Silakan. Ada yang bisa bantu Pak Guru? Terganggu fisiknya seperti cedera, terluka, sakit dan sebagainya. Terganggu fisiknya, ada yang cedera, kemudian ada yang terluka, sakit dan sebagainya. Ternyata bullying ini termasuk bullying di jenis bullying apa? Fisik. Yang berikutnya, tertekan psikisnya atau kejiwaannya seperti takut, cemas, rasa tidak nyaman, resah, tertekan dan gejala tekanan psikis lain. betul sekali. Apabila ada dia mendapatkan suatu ancaman dari seseorang pelaku bullying, misalkan saja, awas, nanti kamu tidak boleh mengeluarkan pendapat atau mengadukan saya kepada guru ini, bahwa saya pernah begini. Oke, sehingga dia tidak berani masuk kelas, kemudian di dalam kelas pun dia tidak berani berekspresi bebas, sehingga secara psikis dia bermasalah atau tertekan, sehingga kebebasan dalam mengekspresikan diri dia sama sekali tidak ada kebebasan. Kemudian yang ketiga, Pergaulan sosial terganggu seperti minder, menyendiri, grogi, pendiam dan tertutup. itulah korban bullying. Minder, tertutup. Yang berikutnya, silakan yang lain bantu Pak Guru. Ajam? Terganggu prestasi belajarnya seperti nilai jelek, tidak konsentrasi belajar, lupa mengerjakan tugas, sampai menurunnya ranking atau tidak naik kelas. Iya, dengan ancaman itu ternyata berpengaruh kepada nilai belajar. Nilai belajar sehingga ranking menjadi menurun dan sebagainya. Saya yakin ada, tapi kalian mereview kembali apakah saya termasuk korban atau ini.
Kalau di sini masih malu-malu, nanti ketemu sama Pak Guru secara pribadi setelah layanan ini usai. Tiga. Baik, untuk ke berikutnya, mencegah bullying. Silakan. Untuk mencegah bullying, kita tidak menjadi agar kita tidak menjadi korban tindakan bullying, antara lain yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, Hindari membawa atau memakai barang-barang mahal atau uang yang berlebihan. apakah ada yang dimaksudkan seperti yang sudah dibacakan temannya? Ada. Biasanya pelaku bullying itu meminta barang-barang Berharga. bawaan, seperti uang bawaan teman-temannya. Ayo, kasih saya uangnya, karena sudah biasa dia bawa uang banyak. Atau barang bawaan yang berlebihan lainnya yang terindikasi barang-barang yang mahal dan unik yang memikat hati, perilaku bullying. Kemudian yang kedua, Jangan sendirian, terutama di tempat sepi. ya, kalau memang kita senang dibully, tahu diri sebagai korban bully, jadi lebih baik mencari tempat-tempat yang Rame. ramai. Kemudian yang ketiga, Hindari cari gara-gara dengan pelaku bullying. menghindari cara-cara atau gara-gara dengan pelaku bullying. Iya, orang-orang yang suka mengganggu ya tidak usah ditemani, lebih baik kita hindari. Kita lebih baik berkumpul dengan orang-orang yang suka belajar dan sebagainya, yang biasa-biasa, berperilaku biasa-biasa saja. Yang keempat, Jangan berada di dekat dengan orang yang suka melakukan tindakan bullying atau berada di sekitar mereka. ya lebih baik kita menghindar untuk menyelamatkan kita dari pelaku-pelaku bullying atau terpengaruh oleh orang-orang yang sedang membuli. Kemudian yang kelima, Kenali dan perhatikan pelaku bullying. mengenali. Bagaimana kita bisa mengenali perilaku bullying atau pelaku bullying? Itu salah satunya dengan melihat perilaku yang dia lakukan dalam hal mengganggu, dan itu dia lakukan secara berulang-ulang. Kemudian yang keenam, Jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam lingkungan. jangan ikut-ikutan. Jadi perilaku asertif, tegas. Asertif itu tegas, bahwa saya tidak mau melakukan hal-hal yang merugikan teman dan orang lain. Hindari perilaku bullying. Oke, selanjutnya melawan bullying. Ternyata bullying itu harus dilawan. Ya. Untuk melawan pelaku bullying, kita dapat mengambil sikap sebagai berikut. Yang pertama, Jadilah orang yang percaya diri dan tunjukkan ketahanan diri bahwa kita tidak mau mengganggu atau diganggu. iya, kita seperti orang biasanya, tidak mau ada gangguan, atau kita juga tidak bakalan mengganggu. Kita fair aja. Kalau ingin melakukan itu yang positif, kita lakukan. Yang penting jangan ada kegiatan mengganggu yang kita. Yang kedua,
Bersikap tenang saat ada yang mengganggu. Banyak ya. Kamu bagus sekali tasnya. Sampai pada tindakan fisik memegang-megang tas. Bagaimana tindakannya? Bagaimana? Ya, kita bilang secara baik-baik, jangan ganggu saya. Itu kan bahasa yang baik. Dengan bahasa yang baik dan tegas, kemungkinan perilaku bullying itu tidak akan kita dapatkan dari si pelaku bullying. Yang ketiga, jangan biarkan emosi terpancing. Ini maksudnya apa ya? Dia memancing emosi. Ya, sekarang ada yang mengejek, bercanda mungkin maksudnya, tetapi kita tanggapi dengan berlebihan sehingga terjadi perkelahian dan sebagainya. Kemudian yang keempat, jika melihat ada teman yang menjadi korban, maka tolonglah korban dan lapor. ya, itu tindakan yang lebih baik. Kalau memang kita tidak mampu membantu, segera laporkan kepada guru kalau itu di sekolah, bahkan ke pihak yang berwajib. Yang kelima, Lakukan perlawanan diikuti dengan berteriak, lari atau tindakan apapun sambil mencari pertolongan. ya, kalau memang kita tidak mampu menghadapi gangguan dari si pelaku bullying, lebih baik tindakan lari atau meminta pertolongan itu lebih baik. Kemudian yang terakhir, Catatlah tempat, orang-orang yang terlibat dan jenis gangguan yang mereka lakukan. Laporkan pada orang tua, guru atau pihak yang berwajib. itu. Jadi untuk bisa membuat jerah si pelaku bullying, maka perlu kita mencatat tempat terjadinya perilaku bullying, kemudian orang-orang yang terlibat di sana, apalagi jenis perilaku yang dilakukan, dan itu semua bisa kita laporkan kepada orang tua, bahkan pada yang tingkat yang tertinggi adalah pihak yang berwajib. Ini ada pertanyaan. Sudah paham semuanya? Kalau begitu untuk kegiatan lembar kerja siswa, Pak Guru sudah kirim ke WA masing-masing. Itu dalam bentuk LKPD, bentuknya adalah link Google Formulir. Silakan nanti Pak Guru batasi sampai jam 13 atau jam 1 kita, hasilnya nanti Pak Guru terima di link ya, di Google Formulir. Baik, untuk menyimpulkan kegiatan kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Kalau begitu mari kita simpulkan secara bersama-sama. Mengapa kita mengambil judul Stop Bullying? Hal ini dikarenakan sekarang di pemberitaan nasional maupun internasional ini sudah merembak, sudah sangat banyak terjadi, sehingga tadi ada tindakan melawan dan mencegah itu yang perlu kita pakai untuk melawan tindakan bullying. Jadi semoga materi kita kali ini akan bermanfaat bagi kita semua agar kita terhindar dari pelaku-pelaku bullying, dan sebaliknya kita juga bukan merupakan pelaku
pelaku-pelaku Bullying. yang mengarah pada tindakan bullying. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau memang tidak ada, kegiatan layanan kita hari ini kita akhiri. Semoga ada manfaatnya. Untuk menutup kegiatan ini, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan kegiatan kita kali ini akan bermanfaat. Pak Guru akan pimpin doa langsung. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku, sekian untuk kegiatan layanan hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.